Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ajeng Anggraini dengan NIM 2021 050 10 10 20. Saya dari kelas A, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari kelompok 1 sampai kelompok 6 pada mata kuliah pengantar akuntansi. Mungkin langsung saja, di sini saya akan membahas tentang 1. Apa itu pengantar akuntansi dan perusahaan. 2. Bagaimana menganalisis transaksi. 3. Bagaimana proses penyelesaian. 4. Bagaimana menyelesaikan siklus akuntansi. 5. Apa itu akuntansi perusahaan dagang. Dan yang terakhir, 6. Apa itu persediaan akuntansi. Oke, kita langsung masuk saja pembahasan pertama, yaitu 1. Pengantar akuntansi dan perusahaan. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengiksaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Sedangkan perusahaan suatu organisasi dengan sumber daya dasar seperti bahan baku dan tenaga kerja digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan. Adapun jenis-jenis usaha yaitu 1. Perusahaan jasa, 2. Perusahaan dagang, 3. Perusahaan manufaktur. Dan adapun juga jenis-jenis organisasi perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan, contohnya dimiliki oleh perorangan. 2. Persekutuan, contohnya oleh 2 atau lebih individu. Dan 3. Korporasi atau perseorangan terbatas, contohnya dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Persamaan akuntansi. Pertama, aset meliputi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban meliputi hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Dan yang terakhir, akuitas. Akuitas meliputi hak pemilik perusahaan. Dan adapun akun-akun perusahaan. 1. Aset. Aset lancar meliputi kas persediaan, piutang, biaya atau beban dibayar di muka, atau aset tetap. Aset tetap meliputi tanah, bangunan, mesin kendaraan. Aset tak berwujud yaitu paten, hak cipta, waralaba, goodwill, merek dagang. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek, utang gaji, utang wasel, utang pajak, utang bunga, utang usaha. Sedangkan kewajiban jangka panjang yaitu utang obligasi, utang hipotek, utang bank. Dan adapun yang terakhir yaitu akuitas. Akuitas meliputi pendapatan, beban, modal saham, prem atau agio saham, saldo laba, akumulasi penghasilan, kompor lain, dan yang terakhir kepentingan non-pengendalian. Dan yang kedua yaitu bagaimana menganalisis transaksi. Secara umum, analisis transaksi merupakan proses mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin terjadi serta mengetahui atau prospek suatu transaksi yang dilakukan seseorang pelaku usaha atau perusahaan. Pengertian menganalisis transaksi yaitu analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Dan adapun 5 jenis transaksi yaitu 1. Transaksi dengan pemilik. Transaksi ini terjadi pada awal pendirian berupa akun modal prepay. Transaksi dengan pelanggan. Transaksi ini terjadi pada
penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Transaksi dengan kreditor, transaksi yang berupa penarikan pinjaman dan transaksi pelunasan pinjaman. Transaksi dengan pemasok, transaksi yang digunakan untuk membeli bahan baku, pembelian produk atau barang di dagangan, retur, pembelian dan transaksinya. Transaksi dengan penyedia nilai tambah, transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain yang memberi nilai tambah produk atau jasa perusahaan. Dan yang selanjutnya yaitu 3. Bagaimana proses penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya tentang pencatatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data diri, neraca, saldo, dan informasi. Penyesuaian akhir periode. Ayat jurnal menyesuaikan adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Adapun jenis-jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih akan diterima, beban yang masih harus dibayar. Fungsi jurnal penyesuaian. 1. Agar pada akhir periode akun real, yaitu harta, kewajiban, dan moral menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 2. Setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. 3. Menghitung setiap perkiraan nominal, perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. 4. Agar akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, dapat diakui dalam suatu periode. Contohnya, akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. 5. Sewa dibayar di muka. Dan yang terakhir yaitu 6. Beban gaji. Dan yang selanjutnya yaitu 4. Bagaimana menyelesaikan siklus akuntansi. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Fungsi akuntansi yaitu sebagai pemasti dengan penghitung jumlah nyata dari penyusutan aset dengan menggunakan akun yang tepat untuk aset tertentu. Dan adapun juga tujuan akuntansi, yaitu mengumpulkan dan melaporkan keuangan suatu bisnis. Dan adapun juga proses siklus akuntansi. 1. Tahap pencatatan bukti transaksi. 2. Tahap pengiksaran. Dan 3. Tahap laporan. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian siklus akuntansi. 1. Neraca lajur. 2. Jurnal penutup. Dan yang terakhir jurnal balik. Dan pembahasan yang kelima yaitu apa itu akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang dalam periode tertentu. Umumnya, siklus akuntansi tersebut akan dimulai dari transaksi hingga pembuatan laporan keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan penutupan jurnal hingga jurnal balik. Akun-akun perusahaan dagang, akun pembelian, akun penjualan, akun potongan pembelian, akun potongan penjualan, akun retur pembelian, akun retur penjualan, akun biaya angkut, akun biaya pengiriman, akun persediaan, akun utang dagang, akun piutang dagang, akun harga pokok penjualan.
Adapun ciri lain dari perusahaan dagang: 1. Pembelian barang secara kredit dan tunai. 2. Retur barang dagangan. 3. Menerima potongan pembelian. 4. Pembayaran atau perhitungan biaya angkut pembelian. 5. Menjual barang secara kredit dan tunai. 6. Menerima kembali barang dagangan yang sudah dijual. 7. Memberi potongan penjualan. Dan adapun juga perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumennya. 1. Perusahaan dagang besar. 2. Perusahaan dagang perantara. 3. Perusahaan dagang mengecer. Dan yang terakhir yaitu, apa itu persediaan akuntansi? Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan. 1. Tersedia untuk dijual atau dalam kegiatan operasi normal. 2. Dalam proses prosedur produksi atau dalam kegiatan usaha normal. Dan yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan proses produksi. Jenis-jenis persediaan menurut cara pengolahannya dan posisi barang. 1. Persediaan bahan baku. 2. Persediaan bagian produksi. 3. Persediaan bahan-bahan lengkap. 4. Persediaan barang setengah jadi. Dan adapun juga alasan memiliki persediaan. 1. Menyimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpangan. 2. Memenuhi permintaan pelanggan. 3. Menghindari penutupan fasilitas manufaktur. 4. Menyanggah proses produksi yang tidak dapat diandalkan. 5. Memanfaatkan diskon. Dan yang terakhir yaitu 6. Menghadapi kenaikan harga di masa yang akan datang. Adapun juga tujuan persediaan. 1. Menghilangkan pengaruh ketidakpastian. 2. Memberi waktu luang untuk mengolah produksi dan pembelian. Dan terakhir 3. Untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Itulah hasil resum saya dari kelompok 1 sampai 6. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan minallahi musta'an walahi tiklan summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.